Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semuanya. Baik yang kita sadari atau tidak kita sadari, baik yang kita tahu ataupun tidak kita tahu. Tetapi kecil ataupun besar nikmat yang ada pada diri kita, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kita coba menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk selalu mengucap dengan lisan dan hati kita dengan satu kalimat, yaitu Alhamdulillah ala kulli hal, terhadap semua keadaan. Karena semua sudah diatur dan direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada imam besar kita dunia akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga wajah kita ini wajah dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua menjadi manusia yang dilayakkan untuk berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama masih ada umur di kandung badan, kita harus tetap berusaha untuk menjadi makmum yang baik, dengan sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, keluarga kita, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kita. Sedikit demi sedikit kita harus tahu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya. Tujuannya satu, untuk melayakkan diri kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang mulia yang berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW kelak pada hari kiamat, yang tidak ada kelompok paling mulia kecuali golongan tersebut. Itu adalah kemuliaan yang sebenarnya. Kemuliaan di dunia ini sifatnya semuanya menipu dan sementara. Kemuliaan sebenarnya adalah orang yang berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW ketika seluruh manusia merasa takut. Hanya orang-orang ini yang tidak takut karena yakin tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sudah menunggunya di surga. Itulah orang-orang yang berdiri di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semoga kita layak semuanya. Amin Allahumma. Oleh karena itu harus kita melayakkan diri kita dengan sadar, dengan tanabuh dengan sadar betul bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sudah tahu dalam firman-Nya kita hafal semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus tahu betul tujuan utama kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Lalu kita dikasih umur, yang mana umur itu adalah modal kita. Apa? Modal kita umur. Ketika umurnya habis, maka habis semuanya sudah. Nanti ditimbang ini dari umurnya. Mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak kebaikannya atau keburukannya, itu tergantung dengan kita nanti. Tapi modal utama kita adalah dalam artian kalau sudah modal ini habis, maka sudah tutup kemungkinan kita, usaha kita untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modal kita apa? Umur. Dikasih umur. Tujuannya apa? Ibadah. Supaya tidak bosan. Supaya tidak bosan dalam menghabiskan umur. Mungkin ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50, ada yang 40, sesuai perjanjian ketika kita berusia 4 bulan dalam perut ibu kita. Dikasihlah kita titipan sama Allah untuk hiburan kita. Dibilang mata itu hiburan, barang yang dititipi sama Allah kepada kita, baik apapun itu semuanya. Dikasihlah kita istri, dikasihlah kita anak. Itu hiburan kita untuk menghabiskan umur, supaya tidak bosan. Dikasihlah kita yang namanya harta, titipan-titipan semuanya ini. Yang jelas kita akan tinggalkan semuanya.
dikasih titipan mainan sama Allah Subhanahu wa taala, lalu diingatkan jangan sampai lalai sama mainannya, lupa sama kewajibannya. Apa? Jangan sampai lalai sama gara-gara mainannya, lupa sama kewajibannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, ya la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai membuat kalian lalai yang namanya harta kalian, anak-anak kalian untuk selalu ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Siapa orang yang melakukan itu, merekalah orang yang rugi sebenarnya. Paham ya? Jadi kita dikasih istri, makanya kan dunia mata katanya Allah, katanya Rasul SAW. Dunia ini cuma perhiasan, cuma barang. Wa khairu mata'iha almar'atu sholihah. Sebaik-baik harta yang kita punya di dunia ini, kalau kita punya satu, apa itu? Perempuan atau istri yang soleha. Kalah itu, uang banyak kalah, percuma uangnya banyak kalau di sini terus sama bujunya bentino ya. Masuk rumah sumpek, enggak ada, walaupun hidup sederhana, istri mesem, jembar noati, itu kenikmatan paling enak kata Rasulullah SAW. Ya, mata semuanya, cuma sendan gurau semuanya, main-main semuanya. Sebagus-bagusnya harta dunia ini adalah perempuan yang soleha, yang bisa mendukung kita dalam ibadah kepada Allah, mengingatkan kita ketika kita lupa, mendukung kita ketika kita semangat di dalam beribadah. Kita melihatnya bahagia hati kita, tersenyum wajahnya, ya. Dan seperti inilah perempuannya, itu sebaik-baiknya harta yang diberikan Allah kepada kita apabila kita mempunyai perempuan yang soleh. Nah, makanya ini yang sudah nikah ya sudah kadung, sudah ya. Yang belum nikah ini jangan cuma dilihat wajahnya cantiknya. Rasul bilang bukan almar'atu jamilah ya. Karena perempuan cantik tidak menjamin kebahagiaan. Paling enggak saya bangga Habib. Oh, cantik itu sampean bangga. Kalau sampean sendiri yang menikmati, kalau diumbar buat apa? Dinikmati banyak orang. Paham ya? Ya. Makanya kadang-kadang orang ini aneh. Ketika diambil barang yang menjadi titipan Allah, anaknya diambil terus ngomong, "Ya Allah, tidak adil ya Allah, kenapa saya diuji dengan ujian yang berat?" Lah bukan punya sampean. Lah bukan punya sampean. Manusia ini, Pak, dari lahir sampai meninggal seharusnya dipakai akalnya. Sampean itu sebetulnya tidak bisa melakukan apa-apa, tidak punya apa-apa. Sadar sampean? Mana yang angkuh-angkuh gara-gara kayanya? Mana mau tahu mukanya saya? Mana yang angkuh gara-gara jabatannya? Mau lihat wajahnya saya? Coba kita mikir dari kita lahir. Pertama, kita tidak punya pilihan dari rahim mana kita akan keluar. Kalau mau milih, milih orang yang paling baik. Kalau saya disuruh milih, Beb, saya kepingin lahir dari keturunannya itu, Beb. Kalau bisa milih, tapi sayangnya kita tidak bisa milih kita ini. Ada yang bisa milih? Mau jadi anaknya bapaknya sampean, sampean milih, tak? Enggak kan? Berarti kita apa? Tidak punya daya kita ini. Dengan wajah seperti ini kita diciptakan sama Allah. Bisa milih sampean. Kalau milih, yo milih wajah yang paling ganteng buat saya sendiri, Beb. Tapi sayangnya sekali lagi kita tidak punya daya. Otak kita yang pas-pasan seperti ini. Bisa milih sampean. Kalau milih otak yang paling cerdas kita kan untuk otak kita sendiri. Tapi sekali lagi kita tidak punya daya kita ini. Paham ya? Ini kerjaannya diatur sama Allah, digerakkan kita ke sana, yang ini digerakkan ke sana untuk sampai kepada rezekinya masing-masing. Semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ribut bagian sini, di bagian sini, bagian sini. Akhirnya semuanya mendapatkan rezekinya sesuai dengan pekerjaannya. Digerakkan langkah kaki. Siapa yang menggerakkan? Kadang-kadang kita tidak sadar. Cita-citanya ini, ternyata kita sekarang kerjaannya ini. Semuanya kita nih. Ya, bahkan kita itu untuk menahan diri kita tidak sakit saja, kita tidak bisa. Kalau sudah sakit, ya sakit. Biar tahu kalau kita ini manusia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa kita ini. Demi Allah, tidak bisa apa-apa. Siapa yang merasa hebat ini?
Sampean punya uang 1 triliun, bisa menjaga badan sampean tidak sakit? Atau bisa menjaga orang tua sampean tidak mati? Atau bisa menjaga orang yang sampean cintai tidak mati? Tidak bisa. Biar tahu, cuma itu titipan. Makanya orang bodoh katanya Allah, yang dia itu terlena gara-gara titipan tersebut, lupa sama tugas utamanya, yaitu beribadah kepada Allah. Makanya katanya Allah, jangan membuat kalian lalai yang namanya anak dan harta dunia kalian untuk selalu ingat kepada Allah. Kalau sudah diambil istrinya, atau istri diambil suaminya, atau diambil anaknya, kayak orang gila. La haula wala quwata illa billah. Bukan punya sampean, Pak, itu titipan. Untuk menghiasi kehidupan kita supaya kita tidak bosan. Itu warna dalam hidup kita. Seandainya Allah tidak mau ngasih, bisa. Bisa. Bahkan sampean punya anak berapa itu bukan haknya sampean, bukan daya sampean. Sampean tidak bisa menentukan saya kepingin punya anak sekian, tidak bisa. Kalau tidak dikasih, tidak akan punya sampean ngoyo seperti apapun. Kalau dikasih, sampean tidak perlu ngoyo, akan datang sendiri anak tersebut. Bahkan anak kita kepingin seperti apa, tidak bisa kita milih. Ini ada normal, ini tidak normal, ini ganteng, ini elek. Bisa milih. Biar sampean tahu dalam perumpamaan yang saya berikan ini, sampean itu tidak bisa apa-apa. Makanya sampean terlalu bodoh kalau mengandalkan akalnya sampean sama kekuatannya sampean. Kita harus bersandar sama Allah, usaha itu harus, tapi tetap hasilnya kita serahkan semuanya, karena kita tidak punya daya untuk menentukan hasil daripada apa yang kita kerjakan. Kalau sampean bersandar dengan akal dan kekuatan sampean, sampean yang ada cuma hanya kecewa nanti akhirnya. Paham ya? Apa? Jangan buat lupa segala sesuatu apa yang ada di sekitar kita. Bangun rumah mewah-mewah, mati. Ditinggal apa enggak? Sertifikat numpuk di lemari, mati. Ditinggal apa enggak? Apa orang yang banyak sertifikatnya nanti kuburannya 1 hektar? Apa gimana? Enggak kan? Yang ada kita lihat jelas ini di depan mata kita, orang yang banyak warisannya itu turunannya semuanya ribut merebutkan warisan. Jadi sampean jadi sebab supaya anak sampean ribut nanti setelah sampean meninggal, karena sampean numpuk itu yang namanya apa namanya itu? Sertifikat itu. Sudahlah ya, makanya ya, orang hati legowo sadar bahwa semuanya diatur sama Allah, itulah orang yang beriman. Makanya tawakal, bergantung sama Allah, itu ciri orang yang beriman. Qanaah, ridho dengan ketentuan Allah, pembagian Allah, itu ciri orang yang beriman. Ridho dengan ketentuan Allah, itu ciri orang yang beriman. Karena tahu dia tidak punya daya apa-apa. Seandainya diuji, itu pun untuk diangkat sama Allah. Allah tuh kesian, Pak, kalau datang diuji, terus tidak diapa-apakan hambanya, tidak mungkin. Ini diambil, ditanya sama Allah, misalkan ada orang tua, diambil anaknya. Ini ujian berat bagi orang tua yang tahu rasanya gimana beratnya seorang tua diambil buah hatinya. Makanya Allah tanya semua malaikat yang ngambil nyawanya, akhadta thamrata fuadihi, katanya Allah. Kau ngambil buah hatinya hambaku ini? Iya ya Allah. Apa yang dikatakan hambaku tersebut? Ya, istarja'a, mengembalikan semua urusannya kepadamu, atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, sadar betul kalau semuanya itu punyanya Allah dan kepada Allah kita akan kembali semuanya. Ya, ini tukerannya nak. Ya, aku sudah ngambil buah hatinya, maka aku tuker dengan apa yang kau ambil dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampean, ya Allah saya tidak kuat dengan ujian saya, ya Allah, kenapa saya diuji seperti ini? Lah bukan punya sampean, Pak, bukan punya sampean. Makanya ilmu tukang parkir itu perlu dipakai. Kalau dititipi, ngambul tak kalau diambil orang itu mobilnya itu, tukang parkir? Hah? Itu bukan mobilnya. Mau ngambil apa? Paham enggak? Sampean kalau jadi tukang parkir, terus parkir sampean yang jaga. Ya, enak ya, kayak punya showroom gitu ya. Mobil macam-macam sampean jaga itu. Punya sampean apa? Bukan. Diambil sama orangnya. Sampean marah apa enggak? Enggak, bukan hak sampean. Begitu seharusnya orang yang beriman itu. Datang ahlan wa sahlan, keluar ya memang sudah ketentuan. Yang penting satu, seseorang yang beriman itu tidak mungkin membuat lalai apapun yang namanya di dunia ini atas tugas wajibnya untuk beribadah kepada Allah. Yang ngerti ya,
Jangan dirusak semuanya ini. Umur ya seperti ini kita habiskan. Kalau tidak paham tentang qadiyah ini, tentang masalah ini, habis umur kita dan kita tidak tahu bahwa tugas utama kita untuk ibadah sama Allah. Makanya hal yang wajib, syarat supaya sah ibadah, itu namanya ilmu. Di sini pentingnya ilmu, makanya ilmu itu di depan sebelum ibadah. Makanya majelis ilmu itu lebih bagus daripada ibadah apapun. Kenapa? Karena ibadah kita tidak mungkin betul kecuali kita sudah tahu ilmunya. Makanya majelis ilmu itu pahalanya lebih bagus daripada ibadah apapun. Di situ nilainya ya. Makanya kita diingatkan terus ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, "Wa ma hadhil hayatud dunya," dan apa kehidupan duniawi ini katanya Allah Subhanahu illa lahwun walaibun, kecuali sendang gurau dan permainan saja. Ini gaya kepingin nampakkan kayanya, ini kepingin nampakkan mobilnya, bangga ketika dipuji, sedih ketika dihina. Main-main gitu saja. Ini beli mobil bagus ini untuk dilihat semua orang kalau dia itu orang cukup ini. Cuma begitu saja bunyinya. Dunia ini seperti itu. Lalu dikatakan sama Allah, wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka tahu. Paham ya? Paham ya? Semoga dikasih paham sama Allah. Allah, di sini pentingnya kita ini noto hati. Allah sadar betul bahwa semua sudah ada skenario-nya di sisi Allah. Kita dikasih modal namanya umur. Jangan disia-siakan umur itu. Seandainya kita sibuk untuk perkara dunia, monggo silahkan. Tapi satu hal yang perlu sampean ingat semuanya, jangan lupakan tugas utama kita sebagai hambanya Allah, yaitu untuk beribadah. Jadi jangan alasan kerjaan lalu sampai meninggalkan sholat. Ya salah sampean. Sampean itu kayak anak kecil dikasih mainan, ya, itu lupa gara-gara mainannya akhirnya, sibuk sama mainannya. Bukan seperti itu seorang yang cerdas. Paham ya? Ngerti Pak? Ayo ya, dibuka akalnya ya. Dilihat anak istri titipan semuanya. Amanat dari Allah titipan, yang bagus dalam menjalankan amanah. La ilaha illallah ya. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil, katanya Allah. Apa ini kenikmatan duniawi apabila dibandingkan akhirat itu hanyalah sedikit. Allah itu ngasih sampean itu bukan kemuliaan bukan di dunia ini. Ini semuanya ujian, baik yang namanya kaya ataupun miskin, sehat, sakit, semuanya ujian. Orang yang mulia itu yang masuk surga. Makanya dibilang, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Yang untung itu yang dipinggirkan dari neraka dimasukkan surga. Siapa yang menang? Ya ini orang yang menang. Siapa yang sukses? Ya ini orang yang sukses. Mau dia susah kayak apa di dunia, yang penting melebu surga, sukses dia. Mau dia sukses seperti apa di dunia tapi masuk neraka, maka dia adalah orang yang gagal. Karena ada standar suksesnya Allah, ada standar suksesnya kita. Kalau Allah punya standar, seperti apapun kalian hidup di dunia, yang penting melebu surga, sukses sampean berarti. Kalau kita kan punya standar, yang penting hidupnya kecukupan, uang lebih, ini apa semua, sukses berarti hidup. Dan ada sukses. Siapa bilang itu sukses? Lupa sama tugas utamanya, yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah, untuk mengabdikan ini kita dikasih imam untuk dicontoh. Siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Maka kenali Nabi kalian. Mau nyuntuh siapa kalau tidak kenal? Cuma tahu namanya. Hah? Dari mana kalian kenal? Dari majelis. Siapa yang kenalkan Nabi Muhammad? Karena syaratnya makmum itu mengetahui gerakannya imam. Sampai kalau tidak tahu gerakannya imam, tidak jadi makmum sampai. Paham semuanya ya? Paham ya? Bukan main-main hidup ini. Semuanya akan ngadep sama Allah satu-satu nanti. Semua yang di Al-Quran itu betul semuanya. Sudah terbukti semuanya 100%.
supaya untuk meyakinkan kita bahwa ini bukan ciptaannya manusia, ini semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu yang diucapkan oleh lisan suci Nabi Muhammad SAW. Merupakan kitab pedoman undang-undang besar dalam kehidupan kita, yang lebih daripada undang-undang manapun. Karena yang membuat bukan manusia, yang memungkinkan untuk salah, tapi langsung dibuat oleh Allah. Makanya kita sebagai muslim ini ya, sebagai muslim, kita wajib untuk patuh kepada pemerintah. Aturan pemerintah wajib kita ikuti. Paham ya? Tapi seandainya ini ada pilihan itu dihilangkan aturan, kita harus milih aturannya siapa? Ya aturannya Allah sama Nabi Muhammad. Seandainya disuruh milih, kamu kok disuruh milih? Suruh milih. Sekarang ikut aturan siapa? Aturan pemerintah, karena kita patuh kepada pemerintah. Lah patuh kepada pemerintah itu berarti patuh kepada Allah. Karena diperintahkan sama Allah. Sampai tidak patuh sama pemerintah, berarti tidak patuh sama Allah sampai. Paham ya? Tapi seandainya disuruh milih. Ini ada aturan dibuat sama pemerintah. Seandainya milih, dikasih pilihan ya. Ini kalau kita kan sudah ketentuan harus ikut pemerintah kan, kita tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilih. Seandainya bisa disuruh milih, milih mana? Aturan pemerintah apa aturannya Allah sama Rasulullah? Ya pilih aturannya Allah sama Rasulullah. Seandainya bisa milih, tapi sekarang sayangnya tidak bisa milih. Jadi ketentuan pemerintah ini aturan-aturannya wajib untuk kita taati sebagai taat kita kepada Allah. Seperti itu. Paham ya? Ngerti? Makanya yang bagus dalam menghabiskan umur. Timbang-timbang sendirilah. Kira-kira sibuknya dalam satu hari ini banyak kemana kita ini? Sudah betulkah, layakkah kita ini dipanggil seorang hamba dengan sekian persen kesibukan kita hanya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah? Kemana waktu kita habis paling banyak? Itu perlu kita pertanyakan. Paham ya? Kerja sudah 8 jam, tidur sekian, ini sekian. Dan untuk Allahnya berapa? Untuk Allahnya berapa jam? Dalam 24 jam itu. Tidak ada waktu, saya capek, Bib. Sudah siap ya. Ya ilaha illallah. Ya itulah perumpamaan orang yang sampai tidak ada waktunya karena sibuk dengan kegiatan duniawinya, seperti anak kecil yang sibuk dengan mainannya, lupa dengan tugas utamanya. Kasih mainan kecil lupa sudah, tidak ingat dunia sudah anak kecil itu. Anak kecil ini Pak, ya Allah, saya ini ngelihat ipar saya ini waktu mertua saya meninggal dunia ini. Umurnya masih 7 tahun, masih belum tamyiz, masih anak-anak, masih tidak nyambung orang tuanya meninggal, orang tuanya apa, tidak peduli Pak. Itu jenazah ditaruh, ya anak ini main sepeda, dikasih sepedaan, ditinggal orang tuanya main sepeda. Orang tua ngeliat itu aneh apa enggak? Bapak kandungnya meninggal ini. Ini anaknya ketawa-ketawa naik sepeda. Ya gitu ngelihat orang soleh dengan orang yang gila sama dunia. Tidak punya akal ini. Lupa sama tugas utamanya. Terlena dengan kesenangannya sendiri saja. Terus membela diri dengan belaan apapun silahkan, karena antum sendiri yang akan merasakan hasil nanti ketika di akhirat. Silahkan antum beralasan apapun itu ya. Sampai tidak ada waktu, tidak ada apa. Sampean sendiri yang metik buahnya nanti. Sampean mau sibuk ibadah, mau sibuk untuk ini, silahkan. Karena semua orang itu tergadaikan dengan amal perbuatannya sendiri. Panennya itu tergantung dengan amalnya. Paham ya? Ngerti ya Pak ya? Kemenanan ini, ngerti sungguhan sampean? Oh, semoga barokah ya. Saya juga mau pamit. Insyaallah hari Jumat saya berangkat haji, doakan semuanya ya. Ya nanti saya minta izin sama oleh kalau boleh nanti yang gantikan biar adik saya saja ini. Kalau tidak Muhammad ataupun Yusuf, jangan diganti yang lainnya ya. Salah satu dari keduanya. Yang tua dulu Muhammad. Kalau Ahmad sudah punya pengajian di mana-mana dan ada rutinannya di situ sudah kan? Ada jatahnya. Paham ya? Baiklah. Dipikir terus ya, kita dikasih akal sama Allah. Mikir, sadar.
Sudah berapa tahun kita ini? 24 jam ini kita lakukan untuk apa? Ada enggak waktu sedikit untuk pengabdian kita sama Allah? Paham ya? Jangan terlena ya. Jangan sampai nanti ya seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran itu ya. Orang-orang di kuburannya ketika sampai sakaratul mautnya, dibuka hijabnya. Semua orang itu cuma berkata, Rabbirji'uni la'alli a'malu solehan fima taraktu. Ya Allah kembalikan saya urip, ya Allah sebentar saja ya Allah. Untuk apa? Beramal soleh kasep katanya Allah. Kasep. Allah innaha kalimatun huwa qailuha katanya Allah. Itu omongan semua orang sudah ngomong kayak gitu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakangnya sudah ada barzah yang nunggu. Tenono itu. Roh sudah sampai sini kan sudah tidak ada taubat, makanya ditampakkan surga apa nerakanya. Nilai amal ibadahnya sudah ditampakkan sama Allah. Lalu orang bilang, ya Allah kembalikan hidup sebentar saja ya, sebentar saja ya Allah. Mau apa? Mau kerja? Tidak ada kerja gitu. Kau pengennya ibadah amal soleh cuma. Katanya Allah kalah, percuma sudah. Kau sudah tak kasih kesempatan hidup 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Kemana kau dengan umur itu? Tidak pernah diingatkan dah. Tidak pernah dengar firman-Nya Allah. Tidak pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad. Kemana terus? Umur itu dihabiskan untuk apa semuanya itu? Kau pengen urip terus mau beli 5 menit, 10 menit kemudian. Kasep. Kemana dulu 40-50 tahun kau habiskan untuk apa itu? Makanya supaya tidak ngomong seperti ini, ayo tayakot sadar dari sekarang. Jangan terlena ya, sama kerjaannya, sama istrinya, sama anaknya, sama ininya. Jangan sampai terlena. Paham ya? Terus saya juga ngundang acara hall guru saya, Al-Habib Alil Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Insya Allah didatangi oleh putra beliau, Al-Habib Abdurrahman bin Hafid dari Tarim, di pondok saya. Alhamdulillah, Ketapang, ya, Senin malam Selasa. Ada majelis tidak apa, saya ngundang yang sempat, yang bisa. Paham ya? Saya sadar kok, malam Selasa itu mungkin ada majelis di sini yang lainnya dan lain sebagainya. Saya ngundang yang bisa. Paham ya? Hadirin insyaallah Habib Abdurrahman bin Hafid. Tetap kita taruh di pondok walaupun saya tidak ada, tapi banyak kan adik-adik saya ini apa semuanya tidak ada bedanya insyaallah. Saya, adik saya Ahmad, Muhammad, Yusuf, satu pabrik, Pak. Apa? Satu cetakan. Satu buah dari doanya orang tua. Jadi satu semua sama, tidak ada bedanya. Pikirannya sama semuanya. Semoga berkah semuanya ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.